Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita panahan subuh lagi. Sebagian pakar memanah berpendapat bahwa dasar ilmu memanah ada 4, sedangkan cabangnya ada 9 dan penyempurnanya ada 2. Jika dikumpulkan secara keseluruhan, maka berjumlah 15. Barang siapa yang mempelajari dan mempraktikkan 15 asas ini, maka dia telah menyempurnakan ilmu panahan. 4 dasar ilmu memanah adalah: 1. Memegang busur. 2. Penguncian pada tangan kanan. 3. Membidik target. 4. Melepas anak panah. 9 cabang ilmu memanah yaitu: 1. Menarik busur dengan lurus dan lembut. 2. Mengetahui ukuran busur sehingga pemanah benar-benar mengenal busurnya secara detail. 3. Mengetahui ukuran tali busur atau string. 4. Mengetahui ukuran nok anak panah adalah tempat mengaitkan tali busur yang terdapat pada pangkal anak panah. 5. Mengetahui ukuran anak panah. 6. Mengetahui ukuran kekuatan pemanah itu sendiri. 7. Mempelajari semua teknik duduk dan berdiri ketika memanah. 8. Memanah dengan tujuan ketepatan mengenai target, bukan jauhnya jangkauan anak panah. 9. Tembakan yang dapat mematikan atau melumpuhkan musuh. 2. Penyempurna ilmu memanah yaitu: 1. Sabar. 2. Takwa kepada Allah. Rukun memanah. Sebagian ahli memanah mengatakan bahwa rukun memanah ada 4, yaitu: 1. Kecepatan. 2. Kekuatan dalam memanah. 3. Ketepatan. Dan 4. Kewaspadaan. Seorang pemanah sejati adalah orang yang dapat menyempurnakan 4 rukun tersebut. Sebagian rukun di atas saling berhubungan dengan rukun yang lain, sebagaimana memanah itu sendiri berhubungan satu sama lain, yaitu hubungan antara busur, talinya, anak panah, dan pemanah itu sendiri. Apabila anak panah seorang mengenai musuhnya tetapi tidak melumpuhkannya, maka ketepatan tembakannya tersebut tidak begitu bermanfaat. Jika anak panah tersebut ditembakkan dengan kuat namun tidak mengenai musuh, maka tembakan tersebut tidak ada nilainya, dianggap sia-sia belaka. Apabila anak panah tersebut mengenai musuh serta melumpuhkannya, namun pemanah tersebut tidak pandai melindungi diri dengan baik, maka kemungkinan besar justru musuhlah yang akan membunuhnya sebelum dia memanah karena tidak pandai berlindung dengan kewaspadaan. Apabila 3 perkara tersebut telah berkumpul dalam diri seorang pemanah, yaitu ketepatan, tembakan yang mematikan, dan kewaspadaan terhadap musuh, akan tetapi pemanah tersebut tidak cepat dalam memanah, maka dia sendiri akan sedikit mengambil kemanfaatan dari memanahnya. Bahkan kesempatannya yang baik untuk membunuh musuh akan hilang karena lamban bereaksi, atau musuhnya akan lari darinya karena lambannya ketika memanah. Ada 12 perkara yang perlu diketahui bagi pemula. Bagi pemula dalam panahan ada 12 perkara yang harus dia ketahui. 12 perkara tersebut terbagi menjadi 4 bagian. 1. 3 perkara yang harus dikeraskan, yaitu kepalan tangan kiri ketika memegang busur, mengunci dengan tangan kanan, menarik menggunakan lengan atas dan bawah. 2. 3 perkara yang harus lembut, yaitu telunjuk tangan kanan sebagai pengait jempol dalam kuncian, telunjuk pada tangan kiri ketika memegang busur berfungsi sebagai pengendali anak panah supaya mudah memasang nok pada tali busur, menarik anak panah. 3 perkara yang harus tenang, yaitu kepala, leher, dan hati. 4. 3 perkara yang harus sejajar, yaitu siku, tangan kanan sampai dengan poin anak panah dan nok.
Dari 12 perkara di atas dapat dikuasai dengan dua cara, yaitu mengenal ukuran busur secara detail serta berat tarikannya, dan mengenal ukuran anak panah mencakup berat dan ringannya. Bagi seorang pemanah, sebaiknya tidak menggunakan busur melebihi kapasitas kekuatannya, karena hal tersebut justru menampakkan aib dan kelemahannya sendiri. Di samping itu, badannya akan terasa sakit dan tembakannya akan rusak. Bahkan dia akan menjadi incaran musuhnya. Dia akan terganggu dengan tarikan busurnya sendiri yang tidak dirasakan oleh musuhnya. Adab memanah menurut Imam Ibnu Qayyim yang harus dipegang teguh. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa malaikat tidak pernah menghadiri permainan apapun kecuali memanah. Maka sebaiknya para pemanah harus mengetahui kedudukan makhluk Allah yang mulia ini. Mereka harus menempatkan para malaikat tersebut seperti kedudukan tamu-tamu yang datang. Orang mulia akan memuliakan tamu selayaknya bagi orang yang berakal, untuk menganggap kepergiannya ke tempat latihan memanah seperti kepergiannya menuju masjid. Berkumpul dengan orang-orang yang berada di sana seperti berkumpul dengan para tokoh di kalangan manusia. Bergaullah dengan mereka dengan akhlak yang baik. Para pemanah tidak boleh menganggap kepergiannya ke tempat latihannya sebagai bentuk permainan yang sia-sia atau kesenangan yang menghabiskan waktu. Justru dia harus menganggap kepergiannya seperti berangkatnya untuk mencari ilmu. Hendaklah pemanah pergi dalam keadaan berwudu, disertai hati yang selalu mengingat Allah. Mendatangi tempat memanah dengan tujuan ingin menghampiri salah satu taman dari taman-taman surga. Maka dari itu seorang pemanah harus bersikap tenang dan merendahkan hati. Apabila pemanah telah sampai ke tempat latihan yang dituju, maka memasuki tempat tersebut dengan adab dan mengucapkan salam, kemudian meletakkan peralatannya, dan sebaiknya mengerjakan sholat 2 rakaat. Sholat tersebut bukanlah sholat untuk menghormati tanah tempat latihan, akan tetapi sholat tersebut sebagai kunci keberuntungan dan ketepatan mengenai sasaran, atau sholat hajat. Urusan apa saja jika dimulai dengan sholat, maka akan selalu mendatangkan keberuntungan. Seusai sholat, berdoa kepada Allah, meminta petunjuk serta anak panah yang lurus mengenai sasaran. Sebelum latihan, hendaknya pemanah mengeluarkan busur dan menelitinya. Setelah memasang talinya, kemudian memeriksa dan melihat keadaan siah dan sendi-sendi busurnya. Jika semua dalam keadaan lurus, maka siap memulai panah. Namun, jika dalam keadaan bengkok atau tidak seimbang, hendaknya tidak digunakan. Selanjutnya adalah menyeleksi anak panah yang layak ditembakkan dan memeriksa anak panah yang hendak dilepaskan dengan cara meletakkan jempol tangan pada ujung anak panah, kemudian anak panah ditarik perlahan menuju pangkalnya, mengikuti alur bentuknya yang memanjang, supaya dapat diketahui bagian yang retak, pecah, dan yang bengkok. Apabila salah satu teman melepaskan anak panah, maka jangan sekali-kali mencela, mengkritik, ataupun menertawakannya jika tembakannya meleset, karena sikap tersebut termasuk sikap orang-orang rendahan. Orang yang memiliki sifat seperti ini jarang sekali beruntung. Barang siapa yang mencela atau menertawakan orang lain, suatu saat dia pasti akan dicela atau ditertawakan. Barang siapa yang mempermalukan saudaranya karena perbuatan tertentu, maka suatu saat dia pasti akan diuji dengan perbuatan itu dan dia akan dipermalukan. Kemudian janganlah iri jika tembakan saudaramu bisa mengenai sasaran, dan jangan meremehkannya dengan mengatakan dalam hati, tembakan tadi hanyalah kebetulan.
atau semua perkataan yang mengandung pelecehan kepada saudara muslimnya. Apabila saudaramu memanah, janganlah menatapnya dengan tajam, karena hal tersebut dapat mengusiknya dan hati serta konsentrasinya akan terganggu. Apabila anak panahmu meluncur, maka perhatikanlah di mana anak panah tersebut menancap. Jika anak panah melaju lurus, maka pertahankanlah teknik dan sikap yang telah engkau gunakan tersebut. Gunakanlah sikap dan teknik tersebut setiap kali engkau memanah. Jika anak panah keluar menyamping ke arah kanan atau kiri target atau menukik ke atas atau ke bawah, maka pikirkanlah penyebab itu semua. Apakah penyebab datang dari busur, anak panah, atau angin, atau dari kesalahan teknik pemanah itu sendiri? Mungkin dari cara memegang busur, mengunci, melepas, atau membidik. Bacalah basmalah dalam setiap tembakan. Jika tembakan tepat mengenai sasaran, maka katakanlah Alhamdulillah. Apabila tembakanmu meleset, maka janganlah bersedih dan susah. Jangan mengatakan kata-kata sial dan putus asa dari rahmat Allah. Subscribe channel ini ya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.